Begitu banyak orang Kristen, saudara-saudara, merasa bahwa perbaktian tidak seru kalau musiknya tidak sesuai dengan selera. Saudara-saudara, kenapa Tuhan tidak menerima perbaktian daripada Kain dan menerima perbaktian Habel? Karena perbaktian Kain adalah kemauan manusia, kehendak manusia. Perbaktian Habel Tuhan terima karena sesuai dengan perbaktian yang Tuhan mau. Saudara dengarkan. Ya, Elia hanya berdoa dan api turun dari langit membakar persembahan. Tapi hatinya tulus, hatinya mau melakukan apa yang merupakan kehendak Allah. Sementara nabi-nabi Baal walaupun jumlahnya 950 ditambah seluruh orang Israel yang berpihak kepada mereka, Tuhan tidak terima. Kenapa? Tuhan Allah yang tidak melihat jumlah. Begitu banyak orang yang mau pergi ke gereja karena lihat di sana gerejanya rame, perbaktiannya rame, musiknya rame. Tetapi saudara-saudara, perbaktian yang benar tidak ditentukan oleh jumlah. Perbaktian yang benar tidak ditentukan oleh musik yang rame, musik yang enak, musik yang menyenangkan telinga. Saudara-saudara, saya mau katakan dengan kasih. Saya begitu sedih sebagai pendeta melihat bahwa anggota-anggota orang Kristen sekarang begitu dangkal, mau berbakti kalau musiknya mantap. Kita tidak tulus, saudara-saudara, kalau kita seperti itu. Kita tidak tulus. Apa yang kita mau cari? Kita berbakti kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib buat kita, atau kita mau dihibur di gereja? Saudara, gereja bukan adalah bioskop di mana semua untuk hiburan. Tidak, saudara. Tidak sama sekali. Perbaktian yang Tuhan berkati, yang Tuhan terima adalah penyangkalan diri, mengaku salah, bertobat di hadapan Tuhan. Ya, saudara-saudara, dengarkan dengan baik-baik. Ini satu kebodohan yang kita sedang buat sekarang di akhir zaman. Supaya rame perbaktian, musiknya harus rame, harus. Elia berbakti tanpa musik, saudara-saudara. Dia hanya berdoa, tapi ketulusan hatinya. Ya Allah Bapa, ya Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Dan belum selesai dia berdoa, saudara-saudara. Ya, maka turun api dari langit. Saudara-saudara, perbaktian yang benar adalah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus berkata, bukan setiap orang, Matius 7 ayat 21, 22, 23, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di surga. Apa kehendak Bapa? 1 Tesalonika 4 ayat 3. Inilah kehendak Allah, yaitu pengudusanmu. Perbaktian kita setiap kali kita datang berbakti harus menyucikan hati kita. Tapi umat Kristen sekarang hanya mau mendengar pekabaran yang menyenangkan telinga. Bukan pekabaran yang menyucikan hati kita. Saudara, dengan menangis saya katakan ini. Ya, kenapa kita sudah menjadi umat yang hanya mau mendengar penghiburan, ya, mendengar entertainment. Bahkan pelawak sekarang jadi pengkhotbah. Ya, saudara-saudara, pendeta-pendeta harus bikin lelucon supaya orang-orang muda menarik dan orang muda senang di gereja. Saya mau katakan, saudara-saudara, banyak gereja kompromi supaya orang muda tidak lari dibawa musik dunia masuk ke dalam gereja, supaya mereka tidak lari karena orang-orang muda suka musik. Hanya kata-katanya dikasih kata-kata Alkitab, kita bilang ini musik gereja. Apa ini bukan kebodohan, saudara-saudara? Ya, apakah Tuhan akan menerima musik-musik seperti ini? Mari kita berpikir, saudara. Apakah Roh Kudus berkata kepada sebagian orang Kristen boleh musik pakai band, sementara kepada sebagian orang Kristen tidak boleh musik pakai band? Saudara-saudara, orang Kristen sejati, Roh Kudus tidak akan memecah belah saya dan saudara. Ketika saya dan saudara memiliki Roh Kudus, maka kita, saudara-saudara, akan dituntun ke dalam seluruh kebenaran. Apakah di surga akan ada ibadah yang kontemporeri dan ibadah yang konservatif? Saudara jawab kepada saya. Apakah ada ibadah yang berbeda di surga? Banyak gereja sekarang supaya mengakomodir orang-orang muda dibuat ibadah musik yang sesuai dengan orang muda. Apakah ini bukan satu pemisahan perlahan-lahan, saudara-saudara? Ibadah yang benar
Kalau ada Roh Kudus akan mempersatukan, bukan memecah belah. Tapi kita sedang dipecah belah, saudara-saudara, ya, dengan musik isu yang salah satu paling kontroversial. Kita lihat, wah di sana gerejanya rame. Kenapa? Oh, musiknya rame, musiknya tidak membosankan. Tapi saya juga mau mengkritik saudara-saudara gereja yang tidak peduli dengan musik, biar aja. Kita harus ada reformasi, saudara-saudara. Supaya waktu kita menyanyi bukan hanya sekedar di mulut, ku kasih kepadamu, kata-katanya ku kasih kepadamu, tapi ekspresi kita, ekspresi yang tidak menyatakan kita mencintai Tuhan kita. Saudara-saudara, mari kita bangun. Siapakah Elia itu? Mari kita lihat tafsiran daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak mungkin salah. Gabriel tadi mengatakan, ya, itu Elia itu adalah Yohanes Pembaptis. Apakah Tuhan Yesus setuju dengan tafsiran daripada Gabriel ini? Gabriel adalah pesuruh daripada Tuhan Yesus. Dia disuruh oleh Tuhan Yesus. Jadi nggak mungkin salah apa yang dikatakan Gabriel. Tapi mari kita lihat. Bersyukur karena kita punya ayat di mana Yesus menafsirkan Maleakhi 4 ayat 5 dan 6. Ini saudara-saudara. Mari kita buka di dalam Matius pasal 11 ayatnya yang ke-13. Mari kita lihat. Ya, saudara-saudara, Matius 11 ayat 13. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Yohanes yang mana? Yohanes Pembaptis. Ya, Yohanes 11 ayat 13. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes, dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Jadi Yesus mengkonfirmasi apa yang dia suruh katakan kepada Gabriel, dan Gabriel katakan itu kepada siapa? Kepada Sakaria, ayah daripada Yohanes Pembaptis. Saudara-saudara, sekarang kita buka dalam Matius 17 ayat 11 dan 12. Jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikianlah juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka. Saudara, dengar. Yesus mengkonfirmasi bahwa Elia yang akan datang itu siapa? Elia yang akan datang itu adalah Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes Pembaptis sudah datang katanya, tapi orang tidak mengenal dia. Umat-umatnya sendiri tidak mengenal. Dialah Elia yang akan datang itu. Pada waktu itu, 17 ayat 13, Matius 17 ayat 13, pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Saudaraku, ya, Yohanes Pembaptis adalah Elia yang akan datang. Dan Yohanes Pembaptis menunjuk kepada Yesus sebagai Mesias yang akan datang. Jelas atau tidak, saudara-saudara? Kalau begitu, siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Siapa itu? Sesuai konteksnya itu adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis datang memberikan umat Israel makanan pada waktunya, yaitu dia menunjuk inilah Yesus Mesias yang kita nanti-nantikan, yang dibicarakan oleh seluruh isi perjanjian lama. Tetapi orang tidak mengenal Elia. Mayoritas umat Tuhan menolak Yesus. Tahukah saudara bahwa sebagian besar murid Yesus juga adalah murid dari Yohanes Pembaptis? Ya, itu adalah murid dari Yohanes Pembaptis, saudara-saudara. Mereka adalah murid dari Yohanes Pembaptis dan mereka percaya nubuatan yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis bahwa Yesus adalah Mesias yang dinanti-nantikan. Saudara-saudara, ada satu pelajaran yang sangat penting bagi saya dan saudara. Elia sudah datang sebagai Yohanes Pembaptis. Ya, dia menyampaikan pekabaran zaman ini. Makanan pada waktunya itu adalah pekabaran zaman ini. Sama seperti Nuh. Nuh mengatakan bahwa air bah akan datang. Kalau kamu mau selamat, masuk ke dalam bahtera. Nuh mempunyai pekabaran zaman ini. Dia memberikan makanan pada waktunya kepada umat manusia. Tapi berapa banyak yang percaya kepada pekabaran dari Nuh? Hanya sedikit, saudara-saudara. Hanya 8 orang yang masuk ke dalam bahtera.
Dan Tuhan Yesus di dalam Matius 24 ayat 37 mengatakan, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Apa maksudnya? Akan ada nabi yang diutus oleh Tuhan di akhir zaman ini, tapi umat-umatnya tidak menerima dia. Saudara-saudara dengarkan, kita sudah lihat pelajaran dari pekabaran Yohanes Pembaptis. Waktu Yesus datang pertama, dia ditolak. Apakah hari besar Tuhan sudah terjadi waktu Yesus datang pertama? Belum. Lengkapnya waktu Yesus akan datang pada kali yang kedua. Saudara-saudara, siapa Elia? Siapa Elia menjelang kedatangan Yesus yang kedua? Ketika Elia itu datang, dia akan membalikan hati bapak-bapak, hati Tuhan kepada orang Kristen, dan hati orang Kristen kepada Tuhan. Siapakah Elia itu? Dan jumlahnya sangat sedikit. Waktu Yesus naik ke surga, orang Kristen yang percaya kepada Yesus hanya berjumlah 500-an orang. Dari begitu berjuta-juta orang Kristen yang hidup pada zaman Yesus. Maksud saya umat-umat Tuhan, bangsa Israel yang hidup pada zaman Yesus. Waktu Yesus naik ke surga hanya 500 orang Kristen yang percaya kepada Yesus. Karena mereka tidak percaya pekabaran daripada Yohanes Pembaptis, Elia yang diutus oleh Tuhan. Tahukah saudara bahwa Elia akan datang di akhir zaman lagi? Mempersiapkan satu umat yang layak bagi Tuhan, bagi kedatangannya yang kedua kali. Saudara-saudara, kalau saudara mau tahu, saudara ikuti terus seri ini. Saya akan bahas hari Rabu nanti, minggu depan. Siapa Elia itu yang akan mempersiapkan satu umat yang layak bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Kalau kita tidak berhasil mengetahuinya, maka kita akan tidak berhasil masuk di kelompok yang mengatakan, inilah Allah yang kami nanti-nantikan. Saudara-saudara, ketika Yesus datang, saudara dan saya akan ada di kelompok mana? Ini satu pertanyaan yang saya mau saudara pikirkan ketika saudara akan keluar dari Zoom ini. Berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya mau ada di kelompok yang berkata, inilah Allah yang kami nanti-nantikan. Dan bukan di kelompok yang berkata, gunung batu runtuhlah menimpa kami. Siapakah yang dapat bertahan pada hari besar murka Allah dan murka Anak Domba? Jangan lupa, Yesus digambarkan bisa murka. Kalau kasih karunia-Nya dia sudah berikan dengan cuma-cuma, namun kita terus menolak kasih karunia Yesus itu dengan terus tinggal di dalam dosa dan terus berbuat dosa. Saudara, saya tidak akan mengakhiri pembahasan malam ini tanpa memberikan kesempatan kepada saudara untuk mengambil komitmen malam ini. Tuhan, saya tinggal dalam dosa. Saya tidak membenci dosa. Tapi malam ini, saya mau bertemu dengan Engkau segera. Saya mau Engkau memberikan kasih karunia ke dalam hati saya, supaya saya membenci dosa. Karena the King is coming. The King is coming. Raja itu akan datang. Saudaraku, saya tidak rindu satupun dari kita tidak siap waktu Yesus datang. Saya rindu semua kita siap. Dia berkata, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan Alkitab ditutup dengan kata-kata yang indah. Dia yang memberikan kesaksian tentang semuanya ini berfirman dalam Wahyu 22 ayat 20 dan 21. Ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Mari kita tunduk kepala dan mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau Raja yang akan segera datang. Dan memisahkan lalang dan gandum, memisahkan domba dan kambing, memisahkan hamba yang setia dan bijaksana dengan hamba yang tidak setia. Tuhan,
hamba memohon kepadamu, agar kiranya Engkau memberikan kepada kami kasih karunia-Mu yang berlimpah, agar kami membenci setiap dosa yang kami ketahui dan menyadari setiap dosa yang mungkin selama ini telah kami benarkan. Kasihani kami Tuhan. Kau tahu kami tidak akan pernah menang daripada dosa dengan kekuatan kami sendiri. Kasihani kami yang bergumul dengan kuasa dosa. Berikan janji-Mu agar kami boleh menang dari dosa. Berkati semua kami yang hadir pada malam ini di Zoom. Keluarga kami, sahabat-sahabat kami. Berkati juga yang mendengarkan melalui rekaman di YouTube channel. Bersama-sama dengan semua umat Tuhan sepanjang masa, kami akan bertemu dengan Engkau di angkasa. Kami akan hidup selama-lamanya bersama dengan Engkau. Oh Tuhan, betapa mulianya dan besarnya hari kedatangan-Mu. Biarlah kami setia sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.